Ya, sebetulnya gue udah agak mager ya untuk ngebahas topik yang satu ini. Pertama karena Alfa juga udah sempat bikin 2 video mengenai topik bottleneck ini. Dulu di Jagat sempat bikin, sampai udah resign dari Jagat pun Alfa masih bikin lagi nih topik soal bottleneck. Nah, gue juga udah sempat bikin video mengenai bottleneck itu kurang lebih sekitar 8 tahun yang lalu. Dan setelah gue nonton ulang videonya, gue memutuskan untuk nge-remake video 8 tahun tersebut. Karena dari cara bahasa gue 8 tahun yang lalu dan sekarang tentu beda banget. Dulu gue baru-baru banget mulai nge-YouTube, yang mungkin gue anggap video tersebut informasinya mungkin masih aja bisa mendapatkan miskonsepsi gitu. Makanya gue pingin remake video 8 tahun yang lalu dan mengarsip video lamanya. Semoga video yang baru ini bisa lebih mencerahkan dan bisa lebih memberikan informasi yang lebih relevan terutama di zaman sekarang mengenai bottleneck. Jadi video ini juga tetap gue bisa bilang video opini gue soal bottleneck itu seperti apa. Karena meskipun gue masukin beberapa data pengujian, gue tetap bilang ini opini karena ya bottleneck itu menurut gue sangat-sangat kompleks dan untuk diteliti juga itu amat sangat rumit buat gue pribadi. Karena yang gue pelajari hingga saat ini pun makna dari bottleneck itu sendiri menurut gue amat-amat bisa bergeser tergantung perspektif yang bakalan dibawain itu seperti apa. Nah, menurut gue pribadi, suatu komputer itu memang memiliki kemungkinan untuk bottlenecking. Secara umum biasanya tuh orang mengaitkan bottleneck ini dengan kombinasi dari suatu komponen. Biasanya paling banyak itu kombinasi antara CPU dan GPU, itu yang paling banyak. Dan yang menyebabkan dari kombinasi antara CPU dan GPU ini ialah sebuah judgement. Jadi kesannya bottleneck itu seperti sebuah judgement gitu. Kalau CPU lu low end dipasang sama GPU yang high end, maka PC lu bottleneck. Atau kebalikannya, kalau misalkan lu pakai CPU yang high end, GPU-nya low end, maka PC lu bottleneck. Lebih banyak seperti itu. Kesannya jadinya kayak sebuah judgement. Ini sebetulnya nggak 100% salah sih, cuma gue bisa bilang memang kurang tepat aja. Karena bottleneck ini memang terjadi saat komponen itu bisa menghambat performa suatu sistem komputer kita. Tapi ini tuh berlangsung dalam kondisi atau skenario penggunaan tertentu yang memang bisa dibilang amat sangat spesifik. Misalnya ada sebuah PC yang menggunakan CPU low end dan juga GPU low end. Sebetulnya kita nggak bisa judge ini bottleneck juga karena bisa aja penggunanya memang lebih butuh compute GPU ketimbang compute CPU-nya. Atau kebalikannya, dia pakai CPU yang high-end banget tapi GPU-nya cuma sekedar untuk display doang. Mungkin ya memang skenario penggunaannya itu lebih membutuhkan compute CPU yang sangat tinggi dan nggak membutuhkan compute dari si GPU-nya. Kalau gue harus mau anggap bottleneck, mungkin bottleneck yang memang 100% akan kejadian, itu contoh ya, ini gue bakalan ambil dari sebuah contoh. Mungkin seperti sebuah NVMe SSD yang ditaruh ke dalam enclosure USB 3.0. Itu gue bisa bilang 100% akan bottleneck. Kenapa? Karena ya NVMe PCIe Gen 3 SSD aja itu dia bisa jalan di atas 2 GB per second. Sementara jika kalian menggunakan USB 3.0 ya transfer rate-nya nanti kemungkinan besar cuma jalan di 1 GB per second. Atau contoh lainnya yang memang udah pasti bakalan bottleneck itu misalkan kalian punya router yang Ethernet-nya 10 Gbps tapi Ethernet di PC kalian ternyata cuma bisa jalan 1 Gbps. Ditambah lagi, kabel yang kalian gunakan mungkin masih Cat 4 atau Cat 5 sehingga ya jalannya cuma mentok di 1 Gbps saja, itu udah pasti bottleneck. Tapi kalau kita bicaranya soal CPU dan GPU, ini akan kompleks dan bisa merambat kemana-mana. Karena faktor utamanya memang bukan ada di area CPU atau di area GPU-nya aja, tapi memang sistem komputer secara keseluruhan termasuk software yang kalian gunakan. Makanya sebetulnya sih idealnya untuk pengguna PC, baik itu desktop ataupun laptop, itu sebaiknya tahu dulu skenario penggunaan yang bakalan kalian jalanin di komputer kalian itu apa aja. Softwarenya itu yang dipakai apa aja, kalaupun main game itu main game apa aja. Kalau misalkan bisa tahu itu duluan, gua rasa bakalan lebih ideal untuk memilih sebuah komponen atau memilih sebuah sistem komputer. Gue paham ada kondisi di mana kita tuh menginginkannya best overall, alias ya kita pingin komponennya itu terbaik semua. Tapi tentu kan kita memang harus ada yang namanya kompromi. Karena pasti ada limitasi-limitasi tertentu. Contohnya misalkan limitasi di budget gitu. Sehingga mau nggak mau kita berkompromi untuk memprioritaskan komponen PC mana yang memang harus kita gunakan. Belakangan ini juga rame lagi ya soal CPU yang jalan 100% itu diindikasi CPU-nya bottleneck dan menghambat performa dari GPU-nya gitu. Atau mungkin ya CPU-nya jalan 100% atau GPU-nya berjalan 100% terus membuat salah satu dari komponennya itu menjadi terhambat alias salah satu komponennya ada yang bottlenecking. Sebetulnya untuk kasus seperti ini jawabannya itu bisa iya dan bisa enggak. Jadi jawabannya ya belum tentu menurut gua. Makanya kan gue sempat posting ya di TikTok, di Facebook dan juga di Instagram Story di mana gua saat itu menjalankan Cinebench R23 dan CPU gue jalan 100% tentunya, GPU gue itu nggak jalan sama sekali.
Setelah gue jalanin Cinebench R23 ya banyak komentar dan juga reply story itu masuk yang mengatakan bahwa ya itu kan lagi stress test, itu kan softwarenya memang untuk CPU, makanya dia jalan 100% dan lain sebagainya. Justru user jadi kelihatan pinter tuh, karena tahu Cinebench R23 itu memang diperuntukkan untuk CPU. Mau bagaimanapun, gua nggak bisa memaksa si GPU-nya untuk utilize si Cinebench R23 multicore untuk meningkatkan performanya. Yang berarti, performanya memang terbatas di CPU aja untuk Cinebench R23 multicore. Cinebench sendiri memang lebih sering dipakai untuk stress test, tapi sebetulnya Cinebench R23 ialah sebuah software benchmark yang mana ini mensimulasikan real world skenario pada 3D rendering CPU, contohnya di Cinema 4D. Itu sama seperti Cinebench. Tapi gini, konteksnya itu adalah pada software yang kita gunakan. Contohnya pada Cinebench R23 tadi, software yang gue gunakan memang bisa mengutilize si CPU-nya, tapi nggak bisa mengutilize si GPU-nya. Bahkan sama sekali nggak bisa. Bahkan Cinebench R23 ini bisa mengutilize CPU-nya hingga 100%, mau bagaimanapun CPU-nya dia akan minta untuk jalan 100% CPU-nya. Jadi ada tipe software yang memang seperti itu, memang dipaksa CPU-nya untuk jalan 100%, tapi ada juga kok software yang memang nggak mengizinkan untuk CPU-nya berjalan 100%. Ini tuh berlaku untuk semua software, jadi nggak cuma Cinebench aja, termasuk game, karena game juga memang bagian dari software. Ini gue kasih contoh lagi deh, di software lain, contohnya seperti di Audacity. Di Audacity ini, saat gue menggunakan noise suppression, di sini kalian lihat bahwa saat memproses noise suppression ini, CPU gue tuh nggak kerja 100% nggak seperti di Cinebench tadi. Tapi ketika gue menggunakan music separation dengan software yang sama, load CPU gue bakalan lebih tinggi. Ini masih software yang sama loh, yang menandakan load dari sebuah komponen dan kinerjanya ini ditentukan sama software apa yang kita pakai dan skenario seperti apa yang sedang dijalankan. Bahkan satu software aja kita nggak bisa langsung 100% judge, oh software ini dia bakalan 100% jalan nih CPU-nya. Belum tentu seperti itu, tergantung permintaan software dan juga skenario penggunaan softwarenya itu seperti apa. Sebetulnya kalau kita bicaranya percentage dari CPU ya, baik itu di Task Manager atau kita ngelihatnya di HW Info gitu ya, atau di Afterburner gitu ya. CPU package 100% itu sebetulnya menandakan seluruh core-nya itu memang dibutuhkan untuk bekerja maksimal. Bekerja maksimal di sini konteksnya bukan berarti kalian dapat performance yang udah pasti tumpah-tumpah ya, belum tentu. Karena performance setiap CPU juga berbeda-beda. Dan tingginya load CPU ini juga bukan 100% udah pasti bakalan menjadi hambatan GPU untuk bekerja juga. Bukan berarti seperti itu. Bisa aja memang dalam kondisi tertentu CPU yang berjalan 100% akan menghambat komponen lain. Tapi dengan catatan CPU-nya memang udah nggak sanggup lagi untuk utilize sebuah softwarenya atau sebuah gamenya, itu mungkin aja terjadi, tapi nggak 100% selalu seperti itu. Ada contoh menarik saat gue ngelihat reviewan Alfa dan juga Pak Andi mengenai Ryzen 7 9800X3D, yang mana mereka di sana menggunakan dua skenario tambahan. 9800X3D-nya menggunakan RTX 4060 dan menggunakan satu config lagi sebagai pembanding, yaitu Ryzen 5 7500F yang menggunakan RTX 4070 Super. Semua tesnya ini adalah game pada resolusi 1080p, dan kalau kalian lihat ini menarik banget nih hasil-hasilnya. Yang pertama misalkan seperti di Cyberpunk 2077. Kalau kalian perhatiin, CPU load dari 7500F-nya itu cenderung tinggi dengan load dari RTX 4070 Super-nya di bawah 80%. Sementara 9800X3D-nya loadnya di 40-an% dengan RTX 4060 yang load di 100%. Dalam skenario ini menunjukkan bahwa CPU memang nampak menjadi limiter. Dan load CPU yang tinggi di sini menunjukkan jumlah core dan juga thread yang memang digunakan lebih banyak. Tapi kalau kita bicaranya konteks performance, di sini sistem yang menggunakan RTX 4070 Super masih tetap jauh lebih kenceng ketimbang yang menggunakan si RTX 4060. Yang menarik lagi sebetulnya saat gua ngelihat pengujian di flight simulatornya. Yang mana pada saat pengujian flight simulator ini, kalian bisa lihat bahwa 7500F-nya bahkan nggak punya beban sampai setinggi tadi. Seakan-akan CPU ini masih belum mencapai limitnya. Sementara itu, RTX 4070 Super-nya hanya load di sekitar 50% aja. Berbeda dengan RTX 4060-nya yang load di 100%. Di sini menandakan bahwa limiter dari gamenya ialah single thread compute. Sehingga kita nggak lihat load yang tinggi pada CPU-nya, tapi terjadi yang namanya bottleneck CPU. Jadi dalam kondisi ini, kalaupun kalian ganti ke CPU yang jumlah core-nya 16 core sekalipun, kalau kemampuan single thread compute-nya itu memang lebih rendah daripada si 7500F, ini nggak akan memberikan benefit
tambahan apapun ke dalam skenario penggunaannya. Dalam konteks ini ialah si Flight Simulator. Yang menariknya adalah sistem yang menggunakan 9800 X3D dan RTX 4060 di sini bisa overpowering sistem yang menggunakan RTX 4070 Super. Ini menandakan pada game Flight Simulator segitu parahnya si game ini meminta untuk single thread compute yang memang segitu kencengnya, ditambah lagi dengan L3 Cache 9800 X3D yang memang juga sangat-sangat besar, dan ini bisa membantu improve performance dari si Flight Simulator ini. Lalu contoh terakhir ialah saat gue ngelihat pengujian Shadow of the Tomb Raider-nya. Pada kondisi ini beda lagi nih. CPU load dari 7500F punya load cukup tinggi, tapi 4070 Super-nya juga masih bisa dikasih load tinggi tuh. Sementara untuk sistem yang satu lagi, 9800 X3D-nya masih cukup santai loadnya dengan GPU load yang cukup tinggi juga untuk RTX 4060-nya, bahkan menyentuh ke angka 100%. Menarik kan, dari 3 game tersebut kondisinya beda-beda. Ada yang load CPU-nya tinggi, tapi load GPU-nya ikut tinggi. Bahkan load CPU-nya nggak tinggi, tapi load GPU-nya juga ikutan jadi turun. Sementara yang satu lagi, untuk RTX 4060-nya dia malah bisa jalan di 100% dengan si 9800 X3D. Menarik banget kan untuk ngelihatnya kayak begitu. Padahal CPU load-nya nggak 100% tuh. Nah, kalau kita ngelihatnya konteksnya di laptop, itu juga berbeda lagi. Karena gue juga sempat merhatiin ada sebuah laptop dengan konfigurasi CPU dan juga GPU yang sama, tapi power management-nya itu berbeda. Jadi kalau kita perhatiin, ini gue screenshot pada game Cyberpunk 2077 lagi. Total keduanya, baik CPU dan GPU, itu kalau ditotalin kurang lebih sekitar 118 sampai dengan 120 watt. Tapi pembagian dayanya memang berbeda. Ada yang tingginya di CPU-nya untuk dayanya, ada juga yang dayanya itu tingginya di GPU-nya. Tapi keduanya memiliki performance yang sebetulnya masih tergolong identik aja sih. Nah, apa yang harus dipelajari dari semua contoh skenario yang tadi gua unjukin? Yang harus dipelajari ialah bahwa karakteristik dari sebuah software ini memang akan sangat-sangat berbeda. Bahkan karakteristik dari sebuah sistem komputer aja bisa berbeda. Apalagi kalau kita bicaranya sebuah laptop. Itu power manajemennya berbeda sekali dengan PC DIY atau PC rakitan yang kita pakai. Kalau PC rakitan yang kita pakai, itu biasanya power management kita yang tentuin, power limit kita yang tentuin, tapi kalau laptop kan biasanya juga nggak seperti itu. Bahkan pada software yang sama aja, jika kita menggunakan setting atau dalam kondisi yang berbeda, itu bisa beda lagi juga ceritanya. Jadi load CPU yang tinggi ataupun load GPU yang tinggi, ini bukan menjadi penentu suatu sistem itu bottleneck atau enggak sih. Tergantung softwarenya itu minta utilisasi dari komponennya atau enggak. Oke, kalau kita balik lagi ke video gua yang Cinebench R23 tadi, di situ gue juga bilang gimana caranya gue bisa naikin performanya tanpa setting dan tanpa upgrade. Karena ya CPU gue udah 100% juga kan gitu. Gimana caranya gue bisa luber lagi performanya tanpa melakukan setting. Yang berarti setting di sini juga konteksnya termasuk dalam overclocking ya. Tanpa setting, tanpa overclocking, ya jawabannya tentu nggak akan bisa. Karena kalian tahu software ini tuh jalan di CPU, gue nggak bisa pakai software ini untuk minta utilize si GPU-nya. Di game juga ya sama, kurang lebih bakalan seperti itu. Kalau gamenya ketemu limit, baik itu di CPU, ataupun baik ketemu di GPU, ataupun di komponen lainnya lah katakanlah ya. Ya udah, itu tandanya sistem komputer kalian memang sanggupnya sampai di situ. Katakanlah sistem komputer kalian main game A dan dapat di 60 FPS gitu misalnya. Ya udah terima aja. Kalau di game A CPU load-nya tinggi dan GPU load rendah, ya emang begitulah mungkin workload dari gamenya. Kalau kebentuk budget untuk upgrade, ya tentu menggunakan setting yang ideal dengan spesifikasi komponen PC yang kita punya akan lebih realistis ketimbang mikirin soal bottleneck-nya itu ada di sebelah mana. Karena ini betul-betul nggak bisa digeneralisir seperti contoh NVMe SSD yang menggunakan enclosure USB 3.0 tadi, yang mana itu udah pasti 100% akan menurunkan performa dari NVMe PCIe Gen 3 tersebut misalnya. Jadi memang bottleneck ini akan amat sangat kompleks kalau kalian mau cari-cari, dan bisa terjadi saat komponen kalian bekerja 100% ataupun nggak bekerja 100% loh. Tergantung permintaan dan keperluan softwarenya seperti apa. Bottleneck bukanlah sebuah kombinasi, melainkan sebuah kondisi. Itu yang perlu dicatat. Kondisi saat CPU atau komponen PC lo itu udah nggak kuat lagi sampai memberikan hambatan ke komponen-komponen yang lainnya misalnya, atau contohnya pada NVMe Gen 3 yang masuk ke USB 3.0 tadi misalnya. Kondisi di mana sebuah software nggak meminta seluruh komponen kalian untuk bekerja 100% misalnya, dan lain sebagainya lagi. Yang kalau lo pikirin ini terus, itu yang ada lo malah jadi kurang produktif dengan penggunaan PC lo. Semoga video ini bisa menjadi bermanfaat dan cukup berfaedah opini yang gue sampaikan ini untuk kalian. Dipelajari, ini cukup perlu
sehingga kita bisa kenal dengan spesifikasi PC yang kita gunakan, kita bisa kenal dengan software apa yang kita gunakan pada komputer kita. Tapi kalau dipikirin terus juga gua rasa kayaknya nggak perlu-perlu banget. Tapi dipelajari cukup perlu.